kata kerja. Menggunakan kata kerja verb ing. Oke. Ya. Rumusnya subject plus be is sorry. Ini bukan ini ya. Tidak, bukan tutup kurung ya. Be-nya was, were karena past continuous plus verb ing plus object. Oke, subject plus be plus verb one plus verb ing plus object. Ini ada salah tadi ya. Oke, negatif. Subject plus be be-nya was, were ya. Was only one or he, she, it. Were more than one or they, we, are, you. Subject plus be plus not plus verb ing plus object. Oke, interrogatif. Be, was, were plus subject plus verb ing plus object. Oke, example. Number one, positive. She was studying verb one plus ing ya. Study plus ing, studying. She was studying math last night. How about the negative? She wasn't studying. Verbnya plus tetap pakai ing ya. Kalau negatif interrogatif. She wasn't studying math last night. Thank you Rindra. Ini Miss baru live setelah seminggu tidak live. Miss habis sakit gigi, Interrogatifnya tinggal dibalik ya. Was, were-nya jadi di awal. Was she studying? Was she studying math last night? Okay, we read together ya. Positive, negative, interrogative for past continuous tense. She was studying math last night. She wasn't studying math last night. Was she studying math last night? Okay, now example number 2. We use were ya. Kalau were itu be-nya, subjeknya they, we, you, or more than one ya. We use they. They were eating pizza last Tuesday. How about the negative? Can you answer?
Rindra baru ikut gabung lagi. Iya, Miss sudah tidak live semingguan karena habis sakit gigi dan habis digigit anjing. Jadinya istirahat dulu. Oke, negatif. They weren't, ya, O-nya weren't digabung jadi weren't, O-nya ganti apostrof ya. They weren't eating pizza last Tuesday. Ya, thank you panggilan Moraja for sharing this live. You can share this live ya, so we can learn English together with your family or friends, okay? Interrogative, were, they, ya, was were-nya jadi di awal ya kalau interrogative. Were they eating pizza last Tuesday? Rendra, aku kira Miss live terus. Tidak, soalnya lagi sakit gigi jadinya. Bukan sakit gigi sih, gigi bungsu Miss. Ya, thank you. Siapa tuh? After sales, thank you for your love. Gigi bungsu Miss yang bawah itu numbuh jadinya jeletuk-jeletuk ke gigi atas, jadi gigi atasnya trauma gitu sampai Miss ronsen giginya. Tidak apa-apa, cuma nyeri, jadi dikasih antibiotik aja, udah ada aja ya gigi bungsu tumbuh. Oke. We read number 2. Past continuous tense, positive, negative, interrogative. They were eating pizza last Tuesday. They weren't eating pizza last Tuesday. Were they eating pizza last Tuesday? Oke, simple ya. Jadi ini past tense, tapi yang menggunakan kata kerja. Jadinya menggunakan verb ing karena continuous tense. Napasnya itu di was were-nya ya. Oke, rumus yang kedua menggunakan be. Be apa saja? Nah, kalau be di simple present tense kan is, am, are. Kalau be di past tense itu, past continuous itu was, were ya. Was for only one or he, she, it. Were untuk more than one or they, we, I, you. Nggak pakai arti sekalian Miss. Oh, David mau Miss terjemahkan juga ya, boleh. Ini Miss anggap tadinya semua ngerti artinya, tapi kalau mau ada yang mau Miss translate boleh ya. Oke, she was studying math last night. Dia perempuan sudah dan masih belajar matematika dari semalam. Ing itu sedang ya, was-nya sudah lampau, tapi dia masih belajar. They were eating pizza last Tuesday. Mereka sudah dan sedang makan pizza dari Selasa lalu ya. Oke, yang B, rumus kedua. Ini rumus pertama menggunakan kata kerja. Jadi subject plus be, was, were plus verb ing plus object ya. Nah, kalau negatifnya tinggal ditambahkan not. Kalau verbnya tetap pakai ing. Interrogatifnya was, were-nya jadi di awal ya. Tambahkan subject dan verbnya sama, verb 1 plus ing. Oke. Nanti saya screenshot ya Miss ya. Biasanya Miss kasih screenshot kalau sudah mau ke halaman berikutnya ya. Jadi Miss tulis dulu sampai bawah. Oke, menggunakan be, rumusnya apa? Rumus positifnya itu, kalimat positifnya subject plus be. Jadi dia hampir sama ya dengan yang rumus menggunakan verb, tetap sama pakai was, were,
Tapi karena ini be, jadi tidak pakai verb, tidak pakai kata kerja, tapi pakai adjective. Adjective means kata sifat, noun means kata benda, adverb means kata keterangan. Kok pakai tanda kurung? David, izin follow, silakan ya, boleh di-share juga ke saudara atau temannya, so we can learn together ya. Miss live setiap malam, tapi seminggu kemarin Miss nggak live karena lagi sakit. Nextnya Miss usahakan live setiap malam ya. Oke, negatifnya subject plus be was were ya. David, start jam berapa? Miss biasanya live jam 10 malam ke atas ya, antara jam 10 atau jam 12 malam. Karena Miss ada ngajar siang sampai sore. Malamnya ada private ke rumah murid sampai jam 9 malam. Jadi bisa siap-siapnya live itu di atas jam 10 malam. Ketika sudah santai ya. Oke, ini mau Miss singkat, cuma takutnya ada yang nggak ngerti ya. Miss kalau adjective Miss singkatnya adj, kalau noun, kalau adverb itu adv. Ya David, everyday around ya, around 10 until 12 PM sekitar. Jadi Miss nggak bisa pastikan. Kadang-kadang tergantung mood juga ya. Kalau Miss nggak mood live ya nggak live. Oke, negatifnya subject plus be plus not ya, plus adjective or noun or adverb. Interrogatif, be-nya di awal. Be, was, were. Oke, siap Miss. Thank you David. Be, was, were plus subject plus adjective or noun or adverb. Oke, example. Example means contoh ya. Ini Miss translate karena ternyata ada yang belum paham bahasa Inggrisnya. Jadi Miss translate ya, Miss terjemahkan. Positif, we were happy. Happy itu adjektif ya, kata sifat. We were happy. Negatif, do you know the negative? If you know, you can type in the comment section ya. Boleh diketik jawabannya. Jadi kita belajar bersama, oke? Salah tidak apa ya, it's okay. Negatifnya tinggal ditambahkan yes. We were not happy. Yes, you're correct. Kalau digabung jadi we weren't ya. We weren't happy. Interrogatif. Ya, Sylvia, we were not happy, yes, or we weren't happy ya. How about the interrogative? Miss tulis kalian jawab ya, Miss nggak bacakan supaya bisa jawab bersama. Oke, were we happy? Yes, Sylvia. B, nah tidak pakai be lagi ya, karena be itu was, were, jadi langsung were we happy? Oke, jadi be itu was atau were. Kalau we, be-nya were ya. Kalau hanya satu atau he, she, it, be-nya was. Okay, now we only one or personal name. Susie was hungry. Susie lapar. We were happy. Kita bahagia. How about the negative? Ya, Rindra, were we happy? Ya. Negatif, positif, Susie was happy. Negatif, you can type ya. Boleh diketik jawabannya, Miss tulis, tidak Miss bacakan.
Ya, Susie wasn't happy. Ya, correct. Sefria, Susie wasn't happy. Ya, correct. Ya, how about the interrogative? You can type too ya. Ya, was Susie hungry? Ya. You can use capital letter for the name ya. Namanya boleh huruf besar. Jadi dibiasakan untuk nama dan huruf besar. Walaupun ini hanya menjawab di live ya. Karena Miss perfectionist, jadi harus benar semua. Was Susie hungry ya. Oke. Jadi ada 2 rumus ya untuk past continuous tense. Rumus untuk verb dan rumus untuk yang menggunakan be. Oke. Nah, ini Miss nggak panjangin ke bawah karena kalau mau di screenshot itu suka kepotong ini. Jadi Miss ke lembar selanjutnya ya. Kalau ada yang mau screenshot boleh, silakan. Miss kasih waktu 3 detik, 3 seconds for you to screenshot this note. 3, 2, 1, oke. Oh, Miss kok happy bukan hungry? Hah? Maksudnya? Ini yang Susi ya? Oh iya. Thank you. Siapa ini? Selfie. Inilah ya kalau menulis sambil membaca komen. Jadinya matanya liar. Aduh, nyamuk. Thank you ya sudah dikasih tahu, dan tolong kalau ada yang salah lagi tolong dikasih tahu ya. Maklum Miss live-nya sendirian dan sambil baca komen jadinya tidak ada yang koreksi. Jadi yang mengkoreksi adalah teman-teman sekalian. Anytime Miss ya. David atau siapa tadi yang sudah screenshot, tunggu ya, ini kering dulu. Okay, we continue the function of past continuous tense. Lagi banyak nyamuk ya, padahal udah disemprot loh, masih ada nyamuk aja. The function of simple past continuous tense. Fungsi dari past continuous tense. Disemprot lagi nanti bau ya. Oke. Fungsi pertama, untuk menyatakan aktivitas. Jadi past continuous itu menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau ya. Kalau singkatnya menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu ya. Jadi dia sudah lampau tapi sedang berlangsung ya. Jadi menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, Ali was calling his mother or his mom yesterday at 5 p.m. ya. Jadi di masa lampau tapi sedang berlangsung atau sedang berlangsungnya di masa lampau dari kata yesterday-nya ya. David, it was very interesting back then. Betul nggak Miss ya? Boleh juga ya. Oke, second example.
watching TV at 7:30. They were watching TV at 7:05 last night. Jadi ini guna dari past continuous tense. Dia menceritakan aktivitas yang sedang berlangsung tapi di masa lalu ya. Makanya ada ing-nya. Ing itu sedang, oke? Nah, fungsi kedua untuk simple past continuous tense, fungsi keduanya adalah menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain menyusul atau terjadi pada masa lampau. Ini singkatnya jadi bilangnya menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain menyusul atau terjadi di masa lalu atau di masa lampau ya. Jadi ada kejadian yang terjadi nih, terus ada kejadian lagi gitu ya, tapi di masa lampau. Example, Roy was making the bed. Making the bed merapikan tempat tidur ya. Roy was making the bed when his father came. Came dari verb one-nya come ya, datang. Roy sedang merapikan tempat tidur ketika ayahnya datang. Nah, verb ininya juga verb to ya. Second example, I was going to school when they met John. Means saya sedang pergi ke sekolah ketika mereka bertemu John. Met itu verb to dari meet, bertemu ya. Meet, met. Okay. This the function of past continuous tense. Fungsi ketiganya apa? Fungsi ketiga dari past continuous tense itu menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung, sama ya, semuanya sedang berlangsung. Ketika kejadian lain juga terjadi secara bersamaan. Nah, yang kedua kan menyusul, ya. Kejadian pertama dulu terjadi, baru kejadian kedua. Nah, yang ketiga ini sama-sama sedang berlangsung. Jadi, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung ketika kejadian lain juga terjadi bersamaan, atau menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung bersamaan dengan kejadian yang lain, bersamaan dengan kejadian yang lain di masa lampau. Jadi semuanya di masa lampau atau di masa lalu ya. Example, Uncle was
Uncle was washing the dishes. Washing the dishes means mencuci piring. While he was drinking tea. Ya. Jadi bersamaan. Paman mencuci piring sambil minum teh. Ya. I was eating pizza just now. I was eating pizza just now. Ya, boleh juga ya. Siapa tadi? Bubung Puluh ya. Uncle was washing the dishes while he was drinking tea. Next, second example. The students, more than one ya, ada S-nya, okay? The students were writing letters, surat ya, while she was crying. The students were writing letters while she was crying. Murid-muridnya sedang menulis surat ketika dia perempuan sedang menangis, ya. Jadi kejadiannya sama-sama sedang terjadi, oke? Iqbal, when sama while itu beda artinya, Mas. Yes, when kapan, while itu ketika ya. Oke. We read together ya. Fungsi past continuous tense yang pertama, menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu. Example, Ali was calling his mom yesterday at 5 p.m. They were watching TV at 7:30 last night. Ya. Fungsi, the second function, fungsi nomor 2, menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain menyusul atau terjadi di masa lampau. Jadi satu kejadian sedang terjadi disusul ke kejadian berikutnya. Roy was making the bed when his father came. Roy sedang merapikan tempat tidur ketika ayahnya datang. I was going to school when they met John. Saya sedang pergi ke sekolah ketika mereka bertemu John. Fungsi ketiga dari past continuous tense, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung bersamaan dengan kejadian yang lain di masa lampau. Jadi kalau yang kedua itu susul-susulan, kalau ini barengan ya. Example, Uncle was washing the dishes while he was drinking tea. The students were writing letters while she was crying. Iqbal, while itu kayak ada dua kejadian yang terjadi di waktu yang bersamaan, benar nggak Miss? Ya, karena while itu artinya ketika biasanya untuk itu ya. Oke, now time signal, yang di time signal, keterangan waktu. Time signal untuk past continuous tense apa saja? Time signal for past continuous tense ada yesterday, kemarin, ada at this time. Nah, coba kita pakai waktu aja. Jadi lebih detail ya. Yesterday at 3 o'clock gitu ya. At this time, yesterday. Means pada waktu ini, kemarin. Next. Last week on Monday.
means minggu lalu pada hari Senin. Buyung puyuh. Kalau terjadi di masa lampau tapi waktunya nggak jelas, itu namanya apa ya, Miss? Waktunya nggak jelas itu apa ya? Karena apa ya? In the past gitu. Nggak tahu tahun atau bulan apa gitu ya. Ya masuk ke past tense sih. Jadi dia tergantung apa dia, kata kerja atau kata sifat atau kata benda ya. Jadi harus pertanyaannya kurang detail. Yesterday at 9 p.m. means kemarin pada jam 9 malam. Okay, next. Time signalnya apa lagi? This morning at 6:30 means pagi ini pada jam 6:30. 6:30. David minum dulu, Miss ya. Masuk angin kayak tadi. Jadinya ini. Oke, nextnya this morning at 6:30 ya. Apalagi time signalnya when ketika, and then while means sambil atau sementara itu. Ya. Miss cuma ingat segini ya. Ya, while. Thank you, Star and boleh minta contoh yang kedua nggak, Miss? Soalnya masih agak bingung bedain contoh 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Oke, yang fungsi kedua itu menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain menyusul atau terjadi di masa lampau. Ini contoh, Miss baca lagi ya. Roy was making the bed when his father came. I was going to school when they met John. Bisa juga my mother was cooking fried rice when kata kerjanya when I watched TV. Ya, jadi tadi apa? Ibu sedang memasak apa tadi? Nasi goreng ya. Ketika saya nonton TV. Jadi ibu masak dulu baru saya nonton TV ya. Oke, lalu yang ketiga, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung bersamaan dengan kejadian yang lain. Nah, misalnya si Joko dan Prabowo. Joko Prabowo. Jadi Joko was doing his speech, sedang berpidato. Joko was doing his speech while Prabowo was watching him. Ya. Jadi Jokowi sedang berpidato ketika Prabowo sedang melihat dia. Ya. Jadi sama-sama sedang berlangsung. Ya, while itu sementara atau sambil ya. Jadi ada yang hanya berlangsung di masa lampau, tapi sedang terjadi di masa lampau, ada yang menyusul satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, ada yang bersamaan. Ya, tapi semuanya terjadi di masa lalu. Ya, sedang terjadi di masa lalu. Oke. Nah, kalau yang menyusul
dia kegiatan yang menyusulnya itu tidak sedang terjadi. Jadi dia hanya pakai verb to, hanya pakai kata kerja kedua. Jadi bukan pakai kata kerja plus ing, ya. Nah, kalau yang berlangsungnya bersamaan, kedua kata kerjanya sama-sama verb ing, ya. Washing the dishes, drinking tea, writing, crying. Oke. We continue to skema. Skema perlu tidak ya? Waktu kemarin-kemarin sih ada yang bilang skema perlu. Jadi coba Miss pakaiin skema dulu deh. Skema subject plus B was or were plus verb ing plus object. Subjeknya they, we, you, or more than one. Were, writing, a letter. Okay, next. He, she, it. I, he, she, it. Or personal name tadi ya, Jokowi or Prabowo, tapi hanya satu ya. Or only one. Was drinking milk. Ini ya. Oke, Miss baca ini dulu. Sudah banyak komen sebentar ya. Ingat aja kalau pakai when, setelah kata when harus pakai kalimat yang gunain tense simple past. Ya, jadi ada dua verb, dua kejadian. Tapi kalau yang menyusul, pertamanya verb one kan, verb ing, yang menyusulnya itu verb to. Tapi kalau bersamaan pakai while, sama-sama verb ing ya. Mint, were artinya sama like was ya Miss. Nah ini ya. Were itu untuk they, we, you, or more than one, atau lebih dari satu. Kalau was untuk I, he, she, it, or personal name, tapi personal name-nya only one ya, hanya satu, atau only one, hanya satu. The nurse, the pilot, my uncle, my grandfather gitu ya. Berarti arti was were apa Miss? Was were itu be, hanya kata sambung ya. Jadi kayak gini. Ali was calling his mom. They were watching TV ya. Hanya kata sambung ya. Be itu bisa juga ada ya. Oke, do you want to screenshot? Ini sudah kering belum tadi ya? Was Susie hungry? Okay, you can screenshot ya. We are going to go to the next page.
Jadi boleh screenshot ini. Ya. Min, thank you Miss selalu. Yes, I want to screenshot. Ya. You're welcome, Mint. Kalau ada Miss ada tulisan tidak terbaca atau ada yang salah boleh dikasih tahu ya, karena Miss live-nya sendirian jadi kadang-kadang ada yang missed. Oke, now di second page, ini halaman keduanya, you can screenshot. Milka, Miss itu yang tadi bisa dipakai buat gerund atau infinitive? Yang mana nih? Milka. Gerund is kata benda ya, kalau ada yang tidak tahu. Untuk digunakan di present participle. Present participle itu kata sifat. Sudah, ini sudah di screenshot. We continue to practice ya. Kita latihan. Practice simple past continuous tense. Okay, number 1. A. I was doing my homework. Doing homework means mengerjakan PR ya. I was doing my homework coba kita pakai time signal yang ada ya. Time signal yang ada apa saja tadi? Yesterday, at this time, yesterday, last week on Monday, bla 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 ya. This morning at bla 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 PM. Nah, coba kita pakai time signal yang ada ya. I was doing my homework last week on Sunday, example ya. Okay, how about the negative? Do you know the answer? Practice past continuous tense. Yeah, Min, I wasn't doing my homework last week on Sunday. Yes. David, I wasn't doing my homework last week. Yeah. David correct, tapi apostrofnya salah ya. Kalau lupa tulis apostrofnya di mana, diingat. Was plus not. Nah, O di not-nya itu dibuat apostrof. Ya. I did not. Bukan I did not ya. Ya, kalau past continuous tense pakai was atau were. B-nya ya. A. Ya, mungkin A baru join ya. Jadi tadi belum lihat rumusnya. It's okay ya. Gornando, I wasn't to do. Tidak pakai to do. Karena kalau past continuous tense, verbnya mau negatif, mau positif, mau interrogatif, sama-sama verb ing. Ya. Jadi yang benar tadi Min tadi ya, I wasn't doing my homework last week on Sunday. Oke. Ya, untuk yang baru join, karena kita sedang masuk latihan, tadi kita sudah pelajari rumusnya ya.
nanti boleh habis latihan kita balik lagi ke halaman ini untuk bisa di screenshot ya. Sekarang boleh ikuti dulu latihannya ya. Nah, ini ada fungsinya dan time signalnya. Oke. Ya. Now interrogative. Ribet ya, bukunya terlalu besar. Nanti Miss beli notebook yang lebih kecil deh. Now yang interrogative. Do you know the answer? Ya, Min. Was I doing my homework last week on Sunday? Yes, correct. Jadi kalau interrogative, be-nya tinggal ditaruh di awal ya, was-nya. Lalu subject ya, lalu verb ing, lalu tinggal objek dan time signalnya. Oke. Ya. Oke, we read together ya. I was doing my homework last week on Sunday. Saya sedang mengerjakan PR-ku minggu lalu di hari Minggu. Negatif, I wasn't doing my homework last week on Sunday. Apakah saya sedang mengerjakan PR-ku minggu lalu di hari Minggu? Oke, now number 2. Tadi kan positifnya, coba sekarang Miss kasih negatifnya ya. Kita latihan yang negatifnya. Kita pakai apa ya? Coba. The sun wasn't shining brightly. The sun wasn't shining brightly. What is the positive and interrogative? Do you know the answer? You can type in the comment section ya. The sun wasn't shining brightly. David, tanda koma di atas boleh bantu caranya Miss tata letak ya. Kalau untuk, coba Miss ambil cara-carakan dulu ya. Kalau bingung ini aja deh. Was sama not. Nah, was not digabung, O-nya apostrof. Ya. Were sama not, were-nya digabung, O-nya apostrof. Jadi yang apostrof itu pengganti O. Oke. Sama juga kayak do plus not, tinggal digabung, O-nya hilang. Ya. Jadi apostrof itu pengganti O, hafalinnya gitu ya. Does not, O-nya hilang, apostrof. Oke. Paham ya? Jadi apostrof itu pengganti O. Oke, sorry Miss, I'm typo. Typo apa ya? Coba Miss lihat dulu. Was the sun shining? Oh, it's okay. Was the sun shining brightly? Ya. Yeah. Positifnya? The sun was shining brightly. Ya, yeah, David. The sun. Pulpennya habis. The sun was shining brightly. Mataharinya bersinar sangat cerah. How about the interrogative? Miss baca komen dulu. Nggak perlu tahu. Kenapa nggak live jam 20-an aja Miss? Jadi kalau hari Senin
Senin dan Selasa Miss ngajar dari siang sampai sore, jam 2 sampai jam 6, lalu private jam 7 sampai jam 9, sampai rumah itu jam 21.30, bersih-bersih, istirahat, cooling down otak, bla bla bla. Jadi kayaknya live jam 10 nggak mungkin ya, Miss masih capek. Jadi antara jam 11 atau jam 12 malam. Kalau hari Rabu, Miss ada kelas jam 3 sampai jam 6, lalu ada private jam 7 sampai jam 8. Ini mungkin bisa live jam 10, tapi kadang-kadang Miss moodnya live-nya jam 12-an. Nah, Kamis kadang-kadang ada murid private yang ganti ke Kamis, jadinya ya kalau Jumat ini selesai private itu jam 7-an. Jadi tadi private-nya mulai harusnya bisa jam 10, cuma tadi Miss ada tukang bakso lewat, jadi Miss makan. Intinya nunggu mood. Ya, tunggu mood. Kenapa? Karena ya live kan hanya iseng ya, Missnya hanya ngisi waktu untuk bisa ngajar teman-teman atau untuk ngajar teman-teman bahasa Inggris. Kenapa nunggu mood? Supaya bisa berkelangsungan. Karena kalau Miss live-nya terpaksa, nanti Miss ngedrop di tengah jalan, jadi nggak mau live lagi deh, ya kan? Itu ya. Jadi kalau jam 8 kayaknya tidak bisa juga. Karena kalau selesai live selesai ngajar jam 7, kan pasti Miss makan dulu. Dan setiap malam Miss ngajak anjing jalan-jalan. Jadinya ini ngurusin anjing dulu ya. Oke, interrogatif. Tunggu Miss baca komen dulu ya. Apa nih? Salah ketik Miss. Apa tuh? Hehe, thank you. Missnya sibuk. Iya, karena Miss muridnya 40 lebih dan cuma ngajar sendiri, jadinya gitu deh. David, nah bagus Miss, kasih jadwal Miss, boleh saya ingat. Yang pasti jam 10-an ke atas lah ya, karena Miss juga tinggal sama ponakan. Maksudnya ponakan Miss tinggal sama Miss, jadi kan tunggu mereka tidur dulu ya. Katanya kalau TikTok ada suara anak-anak nggak boleh ya, Miss juga nggak tahu sih. Nggak perlu tahu lesnya kapan kalau gitu Miss. Nah, Miss itu sudah English for Children, tempat les Miss itu sudah 16 tahun dan sudah mau 16 tahun November ini, dan sudah 16 tahunan Miss tidurnya subuh setiap hari. I'm not a morning person. Saya bukan orang pagi, jadinya ya gitulah, karena tidurnya subuh ya. Kunci jitu bisa mengaplikasikan grammar, ada nggak Miss? Grammar itu hanya dihafal ya, nggak ada kunci jitunya. Grammar hafalan, tenses juga hafalan dan pakai logika sedikit ya. Jadi dibaca-baca setiap hari. Kerjakan latihan atau nonton live seperti ini ya. Miss, stay healthy please. Ya, thank you Min. Hopefully ya. Karena ngajar siang sampai malam berjam-jam, jadi biasalah tulang ekor ya, tulang belakang atau apa itu yang suka udah mulai sakit-sakit. Apalagi tadi. Min, don't forget to tap love guys. Thank you ya. Pernah ada yang bilang, kok Miss nggak minta tap. Miss nggak ngerti buat apa tap ya. Maksudnya love banyak-banyak tuh buat apa ya? David, when do you take care of your family? Miss masih single, jadi nggak punya family. Jadi ini ngurusin main sama ponakan ya, karena ponakan tinggal sama Miss sementara waktu. Tapi masih ada mamanya sih. Min, same Miss. Haha, you're not a morning person tuh ya. Rike, kok bisa tidurnya subuh Miss? Nah,
Jadi Miss kira kan Miss aneh ya orangnya ya. Ternyata tuh waktu nonton podcastnya Vindes yang waktu wawancara si siapa ya, lupa lagi. Kayaknya yang Miss ngefans juga sih sama dia. Jadi mereka kami tuh sama overthinkingnya, tapi apa ya, kayak ya kalau Miss kan karena muridnya 40-an lebih, terus ngajarnya dari siang ke malam sampai jam 9 malam ya. Jadi tuh sampai jam 10-an ya. Jadi setelah jam 10 tuh kayak apa? Oh, tadi si A tuh mukul temennya. Si B tuh susah menghafal, si C tuh terlambat terus. Jadi dipikirin tuh, ya kan? Apa solusinya? Dipikirin solusinya bla bla bla. Terus Miss juga introvert kan, jadi kalau abis ketemu murid banyak tuh kayaknya cooling down otak, pikiran, badan apa segala macam tuh perlu waktu gitu kan. Nah pas lagi cooling down jam 12 malam otak on, makanya Miss bilang, Miss akhirnya suka live-nya tuh jam 12 malam sekitar jam segini karena on. Padahal kan ini lagi cooling down ya, lagi capek, lagi segala macam, tapi kok malah live jam 12 malam karena otak Miss tuh on. Jadi Miss doing live. Nah abis live 1 jaman, kalau sudah lewat 1 jam pasti Miss langsung korslet tuh otaknya, langsung capek ya. Nah langsung cooling down lagi. Nah habis cooling downnya tuh main handphone bla 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 bla, lihat video-video lucu, terus Miss beres-beres, ngepel, nyapu segala macam, baru bersih-bersih badan, udah deh, baru tidurnya jam 5 ke atas. Malah udah sebulanan lebih ini Miss tidur jam 6 pagi. Kenapa Miss bersih-bersih beres-beresnya di subuh, supaya pas bangun udah tinggal mandi, tinggal ngajar langsung gitu. Itulah kehidupan selama 16 tahun ini. Johan, selamat sehat selalu Miss, God bless you. Thank you Johan, God bless you too. Sehat-sehat juga ya. Gornando, Miss rekomend untuk memperbagus grammar. Beli buku boleh Gornando, di toko buku. Nah, pernah ada yang nanya terbitan apa atau apa namanya. Itu tergantung gohannya ya, karena buku grammar tuh banyak ya, isinya sama. Tinggal pilih mau yang buku A, B atau C, yang kamu nyamannya belajar yang mana. Sama kayak guru kan, guru Inggris tuh ada guru A, guru B, guru C. Nah tinggal mana yang nyamannya ya, yang enak dibacanya, isinya, dimengertinya ya. Jadi Miss nggak bisa rekomen, karena Miss juga gitu, Miss pilih-pilih. Nah pilihan Miss kan belum tentu cocok di kalian ya. David, I'm sorry Miss. Sorry, kenapa David? Min, kalau banyak yang tap-tap nanti live Miss direkomendasi sama TikTok. Jadi live Miss masuk beranda. Oh, I see. Gitu ya. Pantas Miss ada yang terkagum-kagum sama Miss. Miss nggak minta tap-tap ya. Karena Miss cuma mau ngajar aja sih, nggak ngerti sih. Thank you ya yang sudah tap-tap. Ya Miss, I don't like to be a morning person. Kalau Miss bukan nggak ini karena onnya jam 12 malam, terus memang baru istirahatnya di atas jam 10 malam, bersih-bersih segala macam, ngurusin anjing. Nah terus Miss juga memang kurang suka kena matahari ya, nggak suka panas-panas, nggak suka ngap, jadinya memang sukanya malam hari sih. Rike, judul podcastnya apa Miss? Aku mau nonton juga. Nonton di Vindes. Siapa ya? Raditya Dika atau siapa? Pokoknya 3-3-nya tuh orang favorit Miss deh. Nanti coba cari. Aduh, lupa lagi. My teacher is very strong human. Ya, sebenarnya nggak boleh juga sih ya, nggak sehat. Cuma
Ya puji Tuhan sih 16 tahun masih fine, cuma tulang belakang inilah karena kebanyakan duduk ya dan kurang banyak bergerak. Jadi kayak aku sama kayak Miss, sebenarnya susah tidur tapi dipaksain karena masih sekolah dan masuk pagi iya. Tapi kalau masih sekolah ya usahakan ya, karena kan biar belajarnya fokus ya. Ini karena Miss ngajarnya sampai malam. Kalau nggak sampai jam 10 malam juga kalau nggak sampai jam 9 malam juga pasti Miss bisa mengusahakan tidur cepat ya. David, permission to sleep Miss, good night. Ya, thank you David. Main sepeda sama berenang aja Miss buat nyembuhinnya. Sepeda iya, Miss paling jalan sih. Karena kan selesai ngajar kan malam ya. Jadi takut kalau sepedaan malam-malam, takut dipalak. Terus kalau berenang juga weekend Miss biasanya ke mall nonton. Hari Minggu sudah ke gereja, jadi ya sebenarnya excuse sih, alasan, cuma ya begitulah. Kurang ada motivasi. Ya paling Miss jadi refleksi atau kerotak-kerotak tulang, jadinya sudah enakan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Terima kasih untuk saran dan komennya dan semangatnya. The sun was shining brightly. Negatif, the sun wasn't shining brightly. Interrogative, was the sun shining brightly? Ya. Okay. Now number 3. Thank you yang sudah join ya. Kalau mau istirahat duluan, oke. Ini Miss sebentar lagi selesai ya, karena Miss hanya live sekitar 1 jam. Ini sudah berapa menit? How many minutes? 1 hour 3 minutes. Oh ya, bentar lagi ya. Oke, Miss kasih yang interrogatifnya. Was there a surprise? Coba jangan was deh, dari tadi was terus. Coba yang were. Were you mopping the floor? Last week on Sunday sudah. Kita pakai time signal apalagi ya yang belum. Coba yang at this time yesterday. Ya, Were you mopping the floor at this time yesterday? Positifnya? Sebentar Miss drag dulu the puzzle. Kalau sudah 1 jam TikTok minta drag the puzzle. Oke. Min, you were mopping the floor at this time yesterday. Ya, P-nya double ya. Kalau mopping P-nya jadi double. You were mopping the floor. Mopping the floor means mengepel lantai ya. You were mopping the floor at this time. Mau tulis cepat-cepat jadinya salah terus tulisannya. Ya, you were mopping the floor at this time yesterday. Ya, Gornando and Min. How about the negative? Ya, you weren't mopping the floor at this time yesterday.
Oke, we read together ya. You were mopping the floor at this time yesterday. Kamu sedang mengepel lantai di jam sekarang kemarin. You weren't mopping the floor at this time yesterday. Were you mopping the floor at this time yesterday? Ya. Oke, now coba latihan yang Oke, sebelum ke latihan selanjutnya, do you have any question? Karena sudah 1 jam Miss mulai oglek nih. Ya, Miss kasih waktu untuk screenshot dulu ya. Karena mata Miss sudah mulai sayu. Biasanya kalau sudah 1 jam, mata Miss bermasalah, kepala Miss bermasalah. Karena ada lampu Oke, screenshot dulu sambil mungkin ada yang mau ngetik untuk bertanya. Karena sebentar lagi Miss selesai live ya. Min, ini untuk menceritakan masa lalu ya. Iya, masa lalu dan sedang terjadi ya. Atau sedang terjadi di masa lalu. Oke, you can screenshot ya. Past continuous tense. Oke, this first page, ini halaman pertama. Oke, Miss, thanks, you're welcome. Nah ini, Min, kamu boleh screenshot ya. Jadi ini fungsinya past continuous tense ya. Fungsinya ada 3. Menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi sudah 3-tiganya sudah lampau, atau past continuous tense itu untuk lampau tapi sedang berlangsung. Nah yang kedua, menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain menyusul atau terjadi di masa lalu. Min, finish Miss, yes. Nah yang ketiga, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung bersamaan. Jadi ini menyusul dengan kegiatan lainnya menyusul, yang ini dua-duanya kegiatannya bersamaan ya. Nah, time signalnya yesterday at 9 p.m, at this time yesterday, last week on Monday, this morning at 6:30, when sama while ya. Dewi Ayu or more than one, using were, verb ing plus object. I, he, she, it or personal name or only one, was, verb ing plus object. Okay, do you have another question? Thank you Bebek for the gift. Namanya Bebek Q. This the third. Boleh SS Miss? No. No. Ya, Miss kasih SS ya, karena sebentar lagi Miss ending this live. Sudah mulai ngantuk Jam berapa sekarang? Oh, pantas jam 1. Ini first page, halaman pertama ya, past continuous tense. And then this the second page, past continuous tense. Now this the third page, past continuous tense. Ya, ada beberapa latihan lagi, cuma karena sudah 1 jam. We continue. Tomorrow itu hari Sabtu ya, Miss biasanya ke mall, nonton bla bla bla. Jadi mungkin Miss akan tengah malam lagi ya, live-nya sekitar jam 12-an. Makasih Miss, you're welcome. Ya,
If you don't have any questions, I will end this live ya, and then we will continue tomorrow at 12 midnight. You can follow and share my TikTok account, okay? Goodbye friends, thank you. Sleep tight ya. Have a nice weekend.